Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam bahagia dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan kali ini saya ingin membahaskan ada yang sangat berharap yang kamu tidak akan pernah meragukan cintanya padamu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya seperti apa energi dia. Seseorang yang sangat berharap yang kamu tidak akan pernah meragukan cintanya. Okey teman-teman, ini akan menarik energi seseorang yang merasakan mungkin ada trust issue di antara kalian berdua. Mungkin ya beberapa di antara kalian di sini yang sempat menunding jari seolah-olah merasakan sosok ini mungkin tidak jujur kepada kamu, atau mungkin juga sebaliknya ya. Maka teman-teman, ini akan menarik energi seseorang yang sangat berharap yang kamu tidak akan pernah meragukan cintanya padamu ya. Seperti apa energinya? Seseorang yang ingin banget ya untuk meyakinkan kamu bahawa kamu tidak perlu ragu akan cintanya padamu. Okey teman-teman, kemunculan Seven of Cups. Teman-teman, ini energi seseorang yang masih lagi berusaha terhadap merealisasikan perencanaan-perencanaannya. Teman-teman, orang ini banyak merenungkan sesuatu dengan mendalam, dan saya menangkap seseorang yang boleh dikatakan terlalu banyak keinginannya ya. Terlalu banyak keinginannya, terlalu banyak ambisinya membuatkan kamu merasakan dia ini dihadapkan kepada pelbagai pilihan. Tetapi sebenarnya teman-teman, ini adalah energi kebingungan hatinya. Dia tahu siapa yang dia pilih, tetapi kerana banyak pilihan yang berada di sekitarnya membuatkan kamu merasakan cintanya cukup meragukan. Maka orang ini tidak mahu kamu ragu atau merasa doubt ya terhadap cintanya padamu. Nah, mungkin dia ini didekati oleh banyak orang atau didekati dengan pelbagai pilihannya, tetapi dengan kemunculan Seven of Cups, nah ini yang membuatkan kamu ragu ini teman-teman, sebenarnya kerana kamu tahu dia ini cukup berambisi, banyak keinginannya, banyak mahunya, sehingga membuatkan kamu merasakan seolah-olah dia tidak memilih kamu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Temperance, saya menarik energi seseorang yang sudah menganggap kamu sebagai soulmate-nya. Orang ini orang yang sangat sabar dalam berdepan dengan hubungan kalian ya. Saya menangkap dia ini orang yang sangat tenang. Sewaktu kamu meragukan cintanya, banyak diamnya dia. Dia mungkin tidak banyak seperti try to defend ya, untuk mempertahankan dirinya, kerana jauh di dalam hatinya dia sudah menganggap kamu soulmate-nya dia. Maka walaupun dia tidak banyak bersuara, tidak seperti gagal meyakinkan kamu ya, hatinya tetap tahu kamu adalah bahagian daripada jiwanya. Maka teman-teman, seperti apapun sikap kamu terhadapnya, dia sangat sabar ya, sangat tenang kerana dia tahu apa mahu hatinya. Nah, ini teman-teman, sudah pasti energi seperti ini ya akan membingungkan kalian. Jikalau kamu berdepan dengan seseorang yang banyak mahunya, maka kamu juga seolah-olah terpaksa bersabar berdepan ya dengan semua ini. Ada kalanya kamu sering bertanya-tanya di dalam hati ya, di antara pilihan-pilihan itu, apakah benar dia memilih kamu? Nah, kamu sempat meragukan cintanya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Two of Swords, nah apa yang lebih membingungkan kamu? Seperti saya katakan tadi, orang ini orang yang mungkin tidak begitu pandai dari segi komunikasi atau banyak diamnya. Jikalau kamu bertanyakan sesuatu di saat kamu meragukan cintanya, dia memilih untuk mendiamkan diri. Tidak perlu seperti defend ya, mempertahankan dirinya, menjelaskan situasi. Kerana jauh di dalam hatinya, dia sempat bingung. Apa yang membuatkan kamu bingung? Nah, ini seperti energi yang agak lucu ya. Dia merasakan seperti bertanya ya, apa yang membuatkan kamu bingung? Dan dia seolah-olah merasakan tidak ada perlunya untuk menjelaskan kondisi yang hatinya sudah pun tahu ya. Kartu Two of Swords ini berdampingan dengan kartu The Temperance. Kerana dia tahu di dalam hatinya, pejam mata sekalipun, dia akan tetap memilih kamu. Tetapi kerana teman-teman tidak banyak penjelasan dari dia, kata-kata yang meyakinkan kamu, banyak diamnya, membuatkan kamu sangat meragukan cintanya. Nah, ini berbalik lagi kepada kartu tadi. Kerana orang ini banyak mahunya. Orangnya agak serakah, mengejar ambisi, mengejar banyak hal. Maka ini sempat membingungkan hati kamu. Kita lihatkan lagi ya. Okey teman-teman, kemunculan Ace of Pentacles. Nah, ini berbicara mengenai kepentingan kamu di dalam hatinya. Teman-teman, sebenarnya orang ini orang yang banyak merencanakan sesuatu yang solid ya untuk hubungan kalian berdua, tetapi masalahnya komunikasi.
Dia tidak memberitahu kamu apa perencanaan-perencanaannya, sepenting apa kamu di dalam hatinya. Maka jikalau kalian berdepan dengan seseorang yang kurang berbicara, ini seperti menarik energi orang ya, yang banyak berbicara ke arah hal-hal yang tidak penting. Tetapi yang penting itu tidak dibicarakan. Nah, ini membuatkan kamu pusing banget dengan sikapnya dia. Yang penting tidak diutarakan. Yang tidak penting banyak yang dibicarakan. Nah, ini menarik energi orang itu ya. Tetapi walaupun dia tidak menjelaskan situasi ya, untuk meyakinkan kamu, jauh di dalam hatinya, kamu adalah rumahnya dia. Teman-teman, ini orang yang sebenarnya sudah menetapkan hatinya kepada kamu ya. Tetapi kerana dia gagal untuk meyakinkan kamu melalui kata-katanya, penjelasannya, membuatkan kamu sentiasa merasakan apakah kamu ini benar-benar penting di dalam hatinya. Nah, teman-teman, kemunculan The Sun sebenarnya memang ada kebahagiaan luar biasa di dalam hatinya untuk kamu ya. Ini bukan sekadar orang yang menganggap kamu rumahnya, tetapi kamu adalah harapan terbesarnya. Teman-teman, walaupun dia ini sangat berambisi, keanak-anakan, sikap yang berbicara yang tidak penting ya, yang penting tidak dibicarakan. Tetapi teman-teman, jauh di dalam hatinya, dia sangat mengharapkan kamu dan mengutamakan kamu. Bekerja keras teman-teman untuk menstabilkan kondisi keuangannya untuk membuktikan cintanya kepada kamu. Menurutnya, biarlah uang dan materi yang akan membuktikan kedalaman cintanya kepada kamu daripada kata-katanya. Seolah-olah dia ini yakin banget ya, tidak ada kata-kata yang lebih indah daripada sebuah tindakan. Tidak ada kata-kata yang akan meyakinkan kamu kedalaman perasaannya daripada sesuatu yang nyata. Maka dia bekerja keras, banyak mendiamkan diri untuk seperti membuktikan salah satu daripadanya kondisi ataupun kestabilan keuangannya. Nah, orang ini mengekspresikan cintanya, cara meyakinkan cintanya kepada kamu itu melalui sebuah tindakan nyata. Bukan sekadar kata-kata yang ingin kalian dengarkan. Nah, kita di pihak wanita, teman-teman, jatuh cinta ya, apabila kita mendengar sesuatu. Para pria jatuh cinta melalui pandangan pertama. Nah, itu berbeda. Maka di sini teman-teman, dia tidak seperti mendefend ya, cuba mempertahankan apapun di saat kamu benar-benar membutuhkan sebuah ungkapan kata-kata yang bisa meyakinkan hatimu. Tetapi sebaliknya teman-teman, dia lebih membicarakan hal-hal yang sepele di saat perlu meyakinkan kamu itu tidak dilakukannya. Tetapi sebaliknya, dia akan membuktikan cintanya kepada kamu melalui sebuah tindakan yang nyata. Dan dia tahu suatu saat nanti kamu akan diberikan kejutan yang terbesar, di mana keberhasilan keuangannya itu akan membuktikan kedalaman cintanya kepada kamu. Nah, kalian berdealing ya dengan energi yang seperti itu. Nah, ini orang yang seperti saya katakan tadi ya, mungkin kurang berbicara atau lebih fokus berbicara hal-hal yang tidak penting. Tetapi apa yang ingin kalian dengar itu tidak didapatkan. Okey teman-teman, under the deck di sini, Eight of Swords. Teman-teman, saya menarik energinya yang agak frustrasi ya. Dia tahu kamu meragukan cintanya dan dia seolah-olah kepikiran banget ya, takut kehilangan kamu, apakah kamu akan tetap seperti menghadirkan dia dalam hidupmu, mengekalkan dia di sampingmu. Dia selalu berfikir yang bukan-bukan. Takut banget, ada sense of insecurity ya. Mungkin kamu akan ke lainnya, mungkin kamu akan menghadirkan orang baru, atau mungkin, saya tidak tahu teman-teman ya, jikalau mungkin ada pertengkaran di antara kamu dan dia. Nah, ini seperti orang yang mengumpulkan hal-hal negatif di pikirannya. Padahal kamu hanya menakut-nakutkan dia. Tetapi itu seperti sebuah threat ya, seperti sesuatu yang benar-benar membuatkan dia takut kehilangan kamu. Nah, ini teman-teman, saya juga menangkap energi seseorang yang frustrasi banget kerana dia ingin memberikan kamu kebahagiaan penuh ya, mungkin dari segi materi, tetapi belum siap atau belum bisa. Nah, seperti itu ya energinya. Okey teman-teman, ada sisi insecurity dari hatinya. Seperti apa dia melihat kamu saat ini? Kita lihatkan dari kartunya ya. Seperti apa dia melihatmu saat ini? Seseorang yang tahu kamu sedang meragukan cintanya padamu. Seperti apa dia melihat kamu saat ini? Teman-teman, dia melihat kamu sebagai sosok yang kuat ya. Baik kamu ini seorang wanita yang menonton atau seorang pria. Teman-teman, di matanya dia, kamu ini orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang benar-benar mengejar ambisimu. Kamu orang yang pasang badan. Kamu bukan orang yang sekadar mengutarakan kata-kata tetapi tidak melakukannya.
Your action is tally with your words. Yang berarti apa pun yang kamu katakan, kamu lakukan. Maka dia menjadikan kamu panutannya. Dia tahu teman-teman, apa pun yang kamu katakan, itu akan kamu kerjakan, akan kamu lakukan. Dia melihat kamu sebagai orang yang sangat berambisi, baik kalian yang menonton ini wanita atau pria ya, dan dia tahu kamu tidak pernah gagal untuk mewujudkan apa pun yang kamu inginkan. Teman-teman, beberapa di antara dia melihat kamu sebagai orang atasannya, pimpinannya. Atau ini mungkin kebalikannya. Tetapi teman-teman, put that energy aside. Jika tidak berkaitan dengan pimpinan, orang atasan, baik kamu ini wanita atau lelaki yang menonton ya, dia melihat kamu sebagai seorang leader, orang yang sangat berwibawa, dan kamu mampu untuk membimbingnya. Kamu keras. Nah, kamu selalu memberikan tunjuk ajar, memberikan bimbingan, memberitahu dia jangan menunda-nunda. Lakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Ini, itu. Maka dia tahu, kamu orang yang bisa merealisasikan segala impian di hatimu because you can. Nah, seperti itu ya. Maka dia melihat ke arah kamu sebagai seseorang yang benar-benar akan pasang badan. You will go all the way out untuk mewujudkan sesuatu. Kamu akan benar-benar lakukan apa saja untuk mendapatkan, merealisasikan segala keinginan di hatimu. Walaupun itu mungkin memakan waktu, membutuhkan waktu, tetapi kamu sangat tenang dan sabar dalam menjalankannya. Maka dia melihat kamu sebagai seorang pemimpin. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Kartu dari pihak kalian pula ya. Seperti apa kamu melihatnya saat ini? Seseorang yang gagal meyakinkan kamu akan perasaan cintanya. Okey teman-teman, the devil. Wow. Teman-teman, kamu melihat dia ya sebagai seseorang yang banyak kebiasaan-kebiasaan buruknya. Entah dia ini selalu bermain-main ya, tidak serius, selalu menunda-nunda dan masih terperangkap dalam energi yang sama. Teman-teman, banyak kebiasaan buruknya yang kamu cuba singkirkan ya. Kamu cuba ingatkan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, kebiasaan buruk ini banyak, guys. Kalian sesuaikan saja ya. Mungkin bermain game online ya. Suka banget main game online ya. Mungkin juga chattingan online. Atau mungkin teman-teman selalu menunda-nunda kerjanya. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu dilakukannya. Berangan-angan, tetapi tidak mewujudkan lamunan itu. Atau teman-teman, kondisinya yang seperti boleh dikatakan sangat menyakitkan hati kamu ya. Apapun kebiasaan buruknya menurut kamu, mata kamu yang melihatnya. Menurut kamu, aduh sulit banget ya untuk seperti mengeluarkan atau menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Maka di mata kamu dia ini terperangkap dalam energi yang sama. Kamu ingin dia sukses. Kamu ingin melihat dia benar-benar berhasil, berjaya. Tetapi energinya masih di situ-situ saja. Teman-teman, menurut kamu ya, ini seperti, how to say ya guys, kamu benar-benar memberikan keupayaan yang luar biasa ya, untuk benar-benar merubah sikapnya dia, kondisinya dia. Nah, kamu di sini kan seorang pemimpin, orang yang sukses, orang yang memasang badan ya, itu cara dia melihat kamu. Maka di sini kamu memberikan keupayaan luar biasa untuk seperti mewujudkan sebuah harapan agar si dia tidak terperangkap dalam energi yang sama. Kamu ingin benar-benar membantu, mungkin ya membantu agar dia dapat memperbaiki kondisi hidupnya, kondisi keuangannya, karirnya. Tetapi sifat ataupun sikap si dia masih lagi di situ sahaja. It's like being chained ya, terperangkap dalam energi yang tidak mahu berubah. Nah, ini sangat membuatkan kamu frustrasi banget ya. Kerana kamu benar-benar ingin melihat sebuah perubahan yang nyata. Okey teman-teman, cara kamu melihatnya, orang ini memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Okey teman-teman, justice. Wow. Saya menangkap gambaran seperti kadang-kala ya, kamu seperti sempat merasakan berdealing dengan sosok ini merupakan sebuah hukuman di hatimu. Hukuman dalam hidup kamu. Kamu merasakan tidak adil diperlakukan seperti ini. Tetapi kerana kamu merupakan orang yang mempunyai penilaian, pertimbangan yang baik, walaupun kamu disakiti, kamu tetap menggunakan kualitas di dalam dirimu, seorang pemimpin, seorang yang cukup berambisi untuk melakukan sesuatu yang seimbang. Nah, kamu ini banyak membimbingnya. Seolah-olah kamu inilah hakim, seorang pengacara bagi dirinya. Maka saya menangkap gambaran di mana kamu seringkali mengingatkan apa yang benar, apa yang tidak.
apa yang patut dilakukan dengan sebaiknya, apa yang jangan dilakukan. Maka kamu seolah-olah memberikan guideline, sebuah garis panduan kepada dia. Tetapi teman-teman, menjalankan koneksi ini membuatkan kamu kewalahan ya, sehingga kamu sempat merasakan mengapa kamu dihukum mencintai seseorang yang tidak dapat meyakinkan kamu akan kedalaman perasaannya. Tetapi kerana kamu orang yang tangguh, seorang pemimpin, sangat berwibawa, kamu menggunakan ketangguhanmu, kekuatanmu untuk benar-benar memberikan bimbingan kepada dia. Seperti menyedarkan dia, teman-teman, apa yang baik, apa yang tidak baik, ya, apa yang perlu disingkirkan, ya, apa yang perlu dilakukan, bagaimana untuk melakukan sesuatu itu dengan benar. Nah, seperti itu ya. Ini teman-teman sempat menarik energi ya, entah kerana kartu ini kartu justice guys. Sesuatu yang berkaitan dengan hukum ya. Yang berarti orang ini, teman-teman, memang ada perasaan untuk menikahi dia untuk dia menikahi kamu, atau ini menarik energi pasangan kamu sendiri. Okey teman-teman, seseorang yang gagal untuk meyakinkan kamu akan perasaannya, atau kamu seperti diminta ya agar tidak meragukan perasaan cintanya kepada kamu, ini mungkin menarik energi pasangan saya, atau teman-teman memang close enough ke arah pernikahan. Contohnya memang ada perencanaan ke arah pernikahan, atau mungkin kalian sempat seserius itu ya, memang berbicara mengenai pernikahan, seperti itu. Okey teman-teman, untuk membantu kalian di sini, kita cuba lihatkan ya, seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang memiliki begitu banyak cinta di hatinya, tetapi itu semua hanyalah untuk kamu, walaupun kamu meragukan cintanya. Okey teman-teman, kemunculan sexuality. Nah ini teman-teman, energi seseorang yang sangat sensual. Saya menangkap orang ini orang yang sangat menyukai kecantikan, keindahan ya, sangat menyukai energi feminin, itu sangat membuatkan dia bergairah. Teman-teman, orang ini mempunyai kegairahan luar biasa, dan dia ini seperti cara dia mengekspresikan cintanya kepada kamu, nah itu mungkin melalui sentuhan, body language ya, melalui bahasa tubuhnya. Orang yang sangat sensual. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Di sini teman-teman, saya sempat menarik gambarnya seperti orang Cina ya guys. Maka kalian sesuaikan, apakah mungkin ada yang berketurunan Cina? Menurut saya memang tidak ada kebetulan ya. Ada gambar kipas di sini. Orang ini orang yang tidak tahan panas guys. Cuaca yang panas itu benar-benar akan membuatkan dia gila ya. Mungkin wajahnya atau mukanya akan merah ya sewaktu cuaca panas. Okey teman-teman, di sini release. Beberapa di antara kalian yang sempat meragukan cintanya sudah pun memasrahkan koneksi ini ke tangan di atas. Teman-teman, ini seperti energi hubungan yang mungkin ya sempat jeda, tidak jadi, diputuskan, atau mungkin ini menarik energi sesuatu yang sudah kalian lepaskan. Teman-teman, beberapa yang lain ya, ini sempat menarik energi seseorang yang merasakan kerana dia gagal meyakinkan kamu akan perasaan cintanya, maka dia tidak melakukan apa-apa ya. Rilis itu seolah-olah mengikuti alurnya. Dia tahu melalui kata-katanya mungkin akan gagal ya meyakinkan kamu akan kedalaman perasaannya, maka dia biarkan sahaja. Nah ini akan memburukkan lagi kondisi hubungan, kerana orang ini tidak membicarakan apapun yang kamu ingin dengarkan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, teman-teman, orang ini orangnya rumit ya, orang yang sangat complicated, benar-benar bikin kamu pusing. Apabila kamu berdepan dengannya, kamu merasakan sosok ini sangat complicated, sangat kompleks. Entah dia ini wanita atau lelaki, seringkali membuatkan kamu sakit kepala ya. Kamu merasakan kenapa ya personalitinya begitu rumit. Padahal hal itu memang mudah. Tetapi apabila berdepan dengannya, dia membuatkan segala sesuatu kedengaran atau terlihat sulit. In other words, menyusahkan kamu ya. Itu energinya. Seperti walaupun hal-hal yang mudah, kadang-kala teman-teman tanpa disengajakannya, dia seolah-olah menyusahkan kamu. Nah itu yang saya rasakan dari energi ini. Maka kamu sempat merungut ya. Waduh, seperti berdepan dengan si dia ini, seperti waduh, mengapa ya? Sulit banget. Nah begitu. Okey teman-teman, energi seseorang yang sangat menyukai kebebasan dan ada kalanya tidak tahu limitasinya. Teman-teman, ada kalanya energinya membuatkan kamu merasakan dia perlu menggariskan ya. Seperti knowing apa yang patut dilakukan, apa yang tidak bisa dilewati, seperti itu. Ada kalanya energinya terlalu bebas. Dan ini membuatkan kamu agak kurang nyaman dengan sikapnya dia. Nah mungkin dia bukan sekadar mesra dengan kamu, tetapi dia mesra dengan semua orang.
termasuklah rakan-rakannya, rakan lawan jenisnya. Nah, ini teman-teman, energi seperti ini sudah pasti ya secara psikologi akan membuatkan kamu meragukan cintanya kepadamu. Maka jikalau dia tidak mahu kamu meragukan cintanya padamu, dia perlu membatasi diri. Perlu tahu dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia perlu mesra. Tetapi kerana sifatnya yang sangat keanak-anakan, sangat suka bersosialisasi, membuatkan kamu sempat cemburu dan merasakan insecure. Dengan kamu baik, dengan cewek lain, dengan cowok lain juga baik. Maka ini membuatkan seseorang yang seperti memberikan kamu gambaran apakah dia ini benar-benar mencintai kamu atau tidak. Terlalu baik dengan teman-temannya, terlalu mesra dengan rakan-rakannya, terlalu baik dengan rakan-rakan kamu. Nah, apatah lagi lawan jenis. Nah, begitu teman-teman ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, apabila ditegur. Saya menangkap orang ini orang yang suka menyendiri, menarik diri, merajuk teman-temannya, ngambekan. Dan apabila ditegur oleh kamu, dia suka menyendiri. Menarik diri, mendiamkan dirinya daripada menjelaskan situasi. Nah, this is the problem ya. Dia tidak seperti memberikan effort untuk seperti menjelaskan apa yang sudah terjadi, apa yang membuatkan kamu begini, tetapi lebih cenderung mendiamkan diri, menarik diri. Maka ini akan memburukkan situasi. Beberapa di antara dia ini orang yang suka bermeditasi, teman-teman. Mungkin melakukan senaman, yoga ya. Entah dia ini wanita atau lelaki yang sedang kita bicarakan ya. Itu terpulang kepada kalian yang menonton ya. Jikalau kalian wanita, maka ini seorang pria yang kita bincangkan. Jikalau kalian seorang pria yang menonton, ini wanita ya, yang mungkin suka bermeditasi. Okey teman-teman, orang ini banyak diamnya. Apatah lagi jikalau sudah ditegur oleh kamu, nah dia teman-teman akan ngambekan sepanjang hari. Sifatnya sangat keanak-anakan. Sehingga ini menyulitkan lagi situasi hubungan kalian. Ada kalanya dia cenderung akan silent treatment kamu ya. Nah, ini kan merajuk, maka akan sentiasa silent treatment kamu. Berpanjangan teman-teman, merajuk dari pagi sehinggalah petang ya. Mendiamkan kamu sehinggalah dia dipujuk. Nah, ini teman-teman, saya menangkap orang yang tidak banyak berbicara ya. Ataupun orang yang tidak suka bunyi-bunyi bising ya. Kondisi yang berisik itu dia tidak suka begitu ya. Okey teman-teman, atau mungkin detik ini dengan kemunculan kartu silent ini. Nah, teman-teman, ini kan berdampingan dengan meditasi yang menggambarkan entah hubungan kalian ya. Sedang lagi berenggang, hubungan kalian sedang lagi diam-diaman, atau mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Nah, ini ada siu monyet di sini. Entah kamu yang bersiu monyet, dia atau kedua-duanya. Teman-teman, playful nature ya. Orang ini memang keanak-anakan, suka bermain-main, membuatkan kamu pusing banget. Teman-teman, tetapi jauh di dalam hatinya. Walaupun dia keanak-anakan ya, suka buat kamu pusing, kelihatan tidak serius, tetapi jauh di dalam hatinya, orang ini memiliki hati yang baik sekali. Ya, orang yang baik sekali hatinya. Nah, begitu ya. Teman-teman, daripada energi ini ya, saya juga sempat merasakan seorang pencinta haiwan. Orang yang tidak akan mencederakan haiwan ya. Sekecil apapun haiwan itu, tetap akan membelainya. Sangat mencintai haiwan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan gunakan kartu yang berbeza dan kita akan cuba lihatkan di sini. Mengapa dia sangat berharap yang kamu tidak akan pernah meragukan cintanya? Apa yang sudah terjadi? Sehingga dia sangat berharap ya, kamu tidak akan pernah meragukan cintanya terhadapmu. Kita lihatkan apa yang sudah terjadi sehingga membuatkan kamu benar-benar tidak percaya akan perasaannya yang sebenarnya kepadamu. Nah, ini teman-teman, kartu ini muncul 2 kali ya. Entah ini berdealing dengan seorang hakim, seorang pengacara. Kedua-dua kartu ini kartu justice. Hanya perkataannya saja berbeza ya. Okey teman-teman, wow, ini menarik zodiak seorang Libra dengan sangat kuat ya. Entah kalian yang menonton seorang Libra atau berdealing dengan seorang Libra atau Libra and Libra ya. Kerana ada double Libra di sini. Teman-teman, sering bertengkar, sering argumen, sering menyakiti satu sama lainnya. Jikalau kondisi hubungan kamu dan dia, entah ini kekasih kamu ya, gebetan kamu, pasangan sah kamu, selalu bertengkar akan hal-hal yang tidak perlu. Maka jikalau terlalu banyak pertengkaran, nah ini kamu lihat ya, hakimnya melihat saja. Kiri dan kanan akan berbicara. Jikalau hubungan selalu bertengkar, teman-teman sudah pasti ya, ini akan menimbulkan keraguan secara otomatis di hati kamu. Kamu mulai seperti meragukan cintanya dan kesedihan yang dia rasakan, sempat merasakan dihukum kerana gagal untuk meyakinkan kamu akan perasaannya yang sebenarnya. Kerana terlalu banyak perbalahan ya,
pertengkaran di antara kalian berdua. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihatkan lagi apa yang sudah terjadi dan mengapa dia sangat berharap yang kamu tidak akan pernah meragukan cintanya padamu. The Seeker. Teman-teman, ada kalanya dia merasakan kamu ini selalu menarik diri ya. Mengabaikan, mendiamkan, cuekin dia. Kamu seperti energi kamu yang sangat dingin. Sebenarnya teman-teman, kamu mungkin seorang yang sangat introspeksi diri and you like to do your own things. Kamu sangat mementingkan me time ya, seperti your privacy. Tetapi disalah mengertikan oleh dia. Dia mungkin merasakan kamu selalu menghindar, menarik diri, banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Entah ini energi dia atau energi kamu. Nah, tidak kiralah sama ada ini menarik energinya atau energi kamu, ataupun kalian berdua. Maka teman-teman, ini secara otomatis akan menimbulkan keraguan di hatimu. Contohnya, jikalau dia yang banyak menarik diri, selalu meninggalkan kamu seorang diri ya, entah dia ini melakukan kerja-kerjanya contohnya, maka kamu akan meragukan cintanya kepadamu. Tetapi padahal teman-teman, ini hanyalah me time, sebuah quality time yang diluangkan untuk diri sendiri. Entah kamu di sini sangat menyukai ya, your me time, atau mungkin dia ada momen-momennya tidak mahu diganggu. Nah, ini akan secara otomatis membuatkan kamu meragukan cintanya padamu ya. Kita lihatkan kondisi lain. Nah, berbicara mengenai kartu The Temperance ataupun The Balance, ada sesuatu yang tidak seimbang di sini. Contohnya, salah satu suka berolahraga. Salah satu yang lain lebih suka mungkinnya menghabiskan waktu membaca, duduk sendiri atau bermeditasi, tidak mahu diganggu. Ada perbezaan di antara kalian yang tidak seimbang, yang sesuatu yang tidak dilakukan bersama ya. Mungkin tidak ada persamaan di antara kamu dan dia. Nah, ini berbicara mengenai keseimbangan. Teman-teman, sesuatu yang tidak balance sudah pasti ya akan membuatkan kamu merasakan apakah dia ini benar-benar mencintai kamu. Tetapi teman-teman, apa yang tidak terlihat di balik kartu ini ya, despite the picture ya, tidak kiralah apa pun gambarnya, teman-teman, keseimbangan itu sangat penting ya. Nah, ini kartu The Temperance yang menggambarkan sekali lagi energi soulmate. Maka dengan kemunculan Temperance, kamu mendapat kartu ini double guys. Ya, dua Temperance. Dia kan sudah tahu yang kamu ini memang belahan jiwanya. Maka dia tidak banyak berbicara untuk meyakinkan kamu, and that's the problem. Teman-teman, jikalau dia yakin banget akan perasaannya, dia tahu kamu belahan jiwanya, menurut kamu itu perlu diungkapkan, itu perlu diekspresikan. Nah teman-teman, jikalau kita berdiri dengan seseorang yang lurus bendul ya, seperti tunggul kayu ya, sorry to say, dia memang orang yang tidak pandai untuk mengekspresikan cintanya melalui kata-kata. Nah, ini kegagalan untuk meyakinkan kamu. Sebenarnya teman-teman, tidak ada siapa yang salah dan benar di sini ya. Itu secara alami memang gayanya dia. Tetapi kerana dia yakin banget di dalam hatinya, kamu adalah belahan jiwanya, maka dia tidak perlu defend, mempertahankan dirinya, banyak berkata-kata kerana hatinya sudah pun tahu kamu belahan jiwanya. Masalahnya teman-teman, kamu frustrasi banget di sini. Kerana kamu ingin mendengarkan kata-kata itu dari dirinya. Nah, ini keseimbangannya, berbicara mengenai keseimbangan, sesuatu yang off balance. Maka teman-teman, ini yang menjadi pemicunya. Secara otomatis membuatkan kamu meragukan cintanya padamu. Okey teman-teman, the shift. Nah, di sini teman-teman, ini kan sesuatu yang berputar-putar. Seperti yang di awal bacaan tadi ya, teman-teman, walaupun kartu the shift ataupun the wheel of fortune tidak keluar sebentar tadi, saya sudah menangkap energi seseorang yang bikin kamu pusing banget. Teman-teman, dia ini ya energi yang tidak terfokuskan. Lain yang mungkin kamu menyuruhnya melakukan sesuatu ya, tetapi lain yang dilakukannya. Dia melakukan sesuatu sesuka hatinya, bukan menurut apa yang kamu inginkan. Energinya membuatkan kamu pusing banget. Energi yang tidak menentu, berputar-putar di situ saja, tetapi tidak mendatangkan sesuatu yang nyata. Maka menurut kamu berdepan dengan orang ini, nah ini kan energi kewalahan. Letih banget, lelah banget teman-teman ya. Dan kamu perlu mendapatkan kekuatan untuk memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Teman-teman, ini energi seseorang yang benar-benar membutuhkan guidance ya, bimbingan dan petunjuk dari kamu. Energinya benar-benar berpusing-pusing, membuatkan kepala kamu sakit banget ya. Dan perubahan-perubahannya itu seperti sekejap-sekejap berubah, sekejap-sekejap berubah. Maka kamu selalu memberitahu atau mengingatkan dia ya,
untuk benar-benar tahu apa mahunya dan melakukan sesuatu itu dengan nyata. Apa yang membuatkan kamu frustrasi, teman-teman? Orang ini seorang yang selalu terlepas atau terlewat akan sebuah kesempatan nyata, ya. Banyak kesempatan yang datang kepadanya itu tidak dikejar, itu tidak diambil. Dan saya menangkap seperti apa yang lebih membuatkan kamu frustrasi, kemunculan the shift ataupun kartu the wheel of fortune. Kamu tahu di dalam hatimu, kalian memang sudah seperti dijodohkannya, memang ada garis takdir di antara kamu dan dia. Maka walaupun ini energi yang sangat memusingkan kepalamu, kamu tetap perlu bertahan dengan pusingan atau putaran-putaran ini. Teman-teman, dia juga tahu ya, energinya sangat melelahkan kamu. Dia tahu energinya sangat melelahkan kamu. Tetapi kamu tetap bertahan dengan putaran-putaran ini kerana memang ada garis takdir, garis jodoh di antara kalian berdua. Dan kamu tahu dengan kondisi tetap bertahan, memberikan petunjuk, ke depannya akan ada perubahan positif. Nah, ini teman-teman ya, sebenarnya dengan kemunculan the wheel of fortune atau the shift, orang ini sangat bersyukur, merasa sangat beruntung dengan kehadiran kamu ke dalam hidupnya. Dia juga tahu ya, kamu di sini sudah ditakdirkan untuknya. Dia sangat beruntung. Maka apabila merasa sangat bersyukur, sangat beruntung, nah teman-teman, yang pusing itu kamu, bukan dia. Dia tahu dia mencintaimu. Nah, begitu ya. Nah, ini kan mendampingi kartu the temperance, sesuatu yang perlu diseimbangkan. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Mengapa dia sangat berharap yang kamu tidak akan pernah meragukan cintanya? Apa yang terjadi? The inspiration. Okey teman-teman, ini berbicara mengenai sebuah harapan yang perlu direalisasikan. Saya menangkap gambaran seperti kamu memiliki harapan yang sangat besar ya terhadapnya, dan dia juga tahu kamu ada banyak harapan yang ingin direalisasikan di hatimu. Contohnya seperti gambar yang tertera di kartu ini. Entah dia, entah kamu yang mungkin ingin menjadi seorang artis. Contohnya teman-teman, jikalau kalian yang menonton mempunyai bakat menyanyi. Dia tahu teman-teman kamu mempunyai talenta ya, anugerah itu. Dia tahu kamu sangat suka menyanyi contohnya. Dan dia seperti sangat berharap apapun impian di hati kamu, itu akan terjadi ya, bisa direalisasikan. Tetapi teman-teman, seperti saya tidak tahu teman-teman ya, ambisi ini juga merupakan, jikalau kamu di sini terlalu berambisi, contohnya ya, ingin menjadi seorang artis, seorang selebriti, kerana kamu di sini mungkin pandai menyanyi, teman-teman ya, dia merasakan seperti, nah ini energi yang sedikit kebalikannya. Jikalau kamu di sini yang sangat bertalenta, teman-teman, dia takut banget kamu akan pergi meninggalkannya. Atau jikalau ini menarik energinya, contohnya ya, mungkin dia seorang star, seorang selebriti, seorang yang mempunyai talenta-talenta tertentu. Kehangatan posisinya, popularitasnya, nah itu akan sempat membuatkan kamu meragukan perasaannya yang sebenarnya kepadamu. Nah, ini sebenarnya menarik energi kedua belah pihak ya. Maka jikalau kamu di sini orang yang sangat popular seperti di gambar ini, maka teman-teman, ini sempat membuatkan dia merasakan bagaimana untuk meyakinkan kamu bahawa dia benar-benar mencintaimu kerana kamu sepopular ini. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, energi lain yang saya rasakan dari kartu ini, sama ada kalian sedar ataupun tidak ya, kamu merupakan sumber inspirasi di dalam hatinya. Maka dia akan melakukan apa saja sebenarnya untuk membuatkan kamu tidak meragukan cintanya ya. Okey teman-teman, kemunculan the beauty, nah ini kartu the empress yang menggambarkan teman-teman kamu adalah ratu dan raja di hatinya. Teman-teman, orang ini mungkin ada sedikit kegagalan ya untuk memanjakan kamu. Nah, dia kan tidak pandai mengekspresikan cintanya melalui kata-kata. Mungkin juga tidak ada kesiapan atau kestabilan daripada segi keuangan untuk memanjakan kamu. Contohnya begitu. Nah, jikalau dia tidak melakukan sesuatu yang kamu inginkan, kamu mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Maka ini membuatkan kamu meragukan perasaan cintanya padamu. Nah, kamu sempat merasakan apakah dia mungkin menghadirkan orang lain. Nah, ini teman-teman ada sedikit energi yang berkaitan dengan sosok ibu ya. Jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang sangat dekat dengan ibunya. Nah, anak ibu ya, mommy's boy seperti itu. Maka teman-teman, ada kalanya ini membuatkan kamu cemburu. Dia terlalu menyayangi ibunya, memprioritaskan ibunya dan tidak memprioritaskan kamu.
maka ini membuatkan kamu secara otomatis meragukan cintanya padamu. Apakah dia benar-benar mencintai kamu atau lebih mencintai ibunya, begitu ya. Maka ada sedikit percanggahan di sini ya, ada sedikit masalah di sini. Tetapi ini bukanlah masalah yang besar. Sosok ini perlu mengimbangi segala sesuatu. Okey teman-teman, under the deck, the courageous. Berbicara mengenai teman-teman ada banyak sikapnya yang membuatkan kamu terpaksa bertahan ya. Entah ini seseorang yang kekanak-kanakan, melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang dalam, atau melakukan sesuatu yang sangat beresiko. Nah, ini teman-teman membuatkan kamu merasakan sikapnya yang seperti ini teman-teman. Sangat membuatkan kamu khawatir banget ya. Apakah kamu bisa bertahan dengan koneksi ini ataupun tidak ya? Dan saya juga merasakan berkaitan dengan kartu the strength atau the courageous. Teman-teman, orang ini seperti tidak mempunyai keberanian yang cukup ya untuk benar-benar menunjukkan kekuatan cintanya padamu. Dia mungkin menunjukkan kekuatan itu di tempat-tempat lain ya, pada hal-hal yang lain, tetapi gagal meyakinkan kamu kekuatan cintanya. Mungkin dia ini tidak berani, belum cukup berani, atau belum siap untuk menunjuk perasaannya yang sebenarnya, sehingga membuatkan kamu mulai mempertikaikan kekuatan cintanya ini seperti apa. Kamu tahu teman-teman, untuk kamu mendalami perasaannya, untuk kamu masuk ke dalam kepalanya, itu seperti kamu terpaksa mendaki batu ini ya, gunung ini. Sesulit itu. Nah, ini teman-teman energinya. Maka jikalau kamu terpaksa mendaki seperti ini, sudah pasti teman-temannya kamu akan senantiasa meragukan cintanya padamu. Kerana ini berbicara mengenai kekuatan cintanya pada kamu. Kamu tetap bertahan, tetapi kamu sudah tidak kuat lagi. Seperti itu ya. Kamu tetap bertahan mungkin untuk beberapa waktu, tetapi kamu tidak sekuat dulu. Nah, ini teman-temannya isunya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat ya di readingan hari ini. Okey, kita mulakan dari kartu mayor ya. Teman-teman, di sini zodiak yang lebih mendominasi datangnya daripada zodiak Sagittarius, Capricorn, Leo, ada 2 Libra di sini ya. Virgo, 2 Sagittarius, Wheel of Fortune iaitu Sagittarius, 2 Sagittarius, 2 Libra, Aquarius, Taurus. Nah, ini zodiak yang lebih mendominasi. Teman-teman, maafkan saya ya, sepertinya Leo juga kuat di sini ya. Leo juga turut mendominasi dan didampingi oleh Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Scorpio, Aries, Sagittarius. Kita akan lihatkan ya kartu-kartu yang lainnya, zodiak-zodiak yang lainnya. Tetapi bagi kalian yang mungkin tidak berminat, skip saja ya bagian ini. Teman-teman, zodiak lain yang muncul ya di sini ada zodiak Aries, Sagittarius, Capricorn, Leo, Virgo, Gemini, Scorpio dan juga zodiak Pisces. Baik teman-teman, kita akan beralih kepada kartu yang terakhir ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Apa yang ingin dia lakukan untuk hubungan ini dalam waktu dekat. Nah, ini kita akan lihat melalui kartu-kartu pesan ini. Apakah mungkin akan ada gambarannya sesuatu yang akan dilakukannya dalam hubungan ini dalam waktu yang terdekat ini ya. Okey teman-teman, untuk mengetahui itu, kita cuba dengarkan suara hati terdalamnya padamu saat ini. Apa yang mungkin akan dia lakukan untuk hubungan kalian berdua dalam waktu terdekat ini ya. Okey teman-teman, I feel jealous when I think about you with others. Nah teman-teman, sementara kamu yang sempat meragukan cintanya, dia adalah seseorang yang sangat insecure. Kerana dia tahu teman-teman, dia tidak tahu bagaimana untuk meyakinkan kamu akan perasaannya. Kerana kegagalannya untuk meyakinkan kamu akan perasaannya, membuatkan dia menjadi insecure, cemburu dan sangat takut ya jika kamu mungkin menduakan dia, menghadirkan orang lain. Atau mungkin suatu saat nanti, kerana udah capek banget, kamu mungkin akan pergi meninggalkannya. Maka dalam waktu dekat ini teman-teman, dia akan melakukan sesuatu ya untuk menghilangkan sisi insecurity itu. You deserve more than I can give you. Teman-teman, kedalaman perasaannya kepada kamu itu sangat dalam sebenarnya ya. Ada keinginan yang sangat kuat untuk memberikan kamu sesuatu yang cukup membahagiakanmu. Nah, dia sangat frustrasi di saat dia merasakan gagal untuk memberikan kamu yang terbaik.
Dia tahu teman-teman kamu ini pantas mendapatkan sesuatu yang sangat terbaik di dalam hidupmu. I know I need to work on myself. Nah ini teman-teman, kamu melihatnya sebagai orang yang banyak kebiasaan buruknya. Yang paling ringkas, mungkin orang yang selalu menunda-nunda pekerjaannya ya. Maka teman-teman, dia tahu dia perlu memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu dan benar-benar work on myself, yang berarti memperbaiki dirinya. Banyak yang perlu dia perbaiki dirinya ya, untuk sebenarnya menyelamatkan koneksi ini ke depannya. Nah teman-teman, orang yang mencintai kita akan menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk menyelamatkan koneksi ini ya, hubungan ini. Sanggup melakukan apa saja demi menjaga hati kamu, menjaga hubungan ini, seperti itu ya. I need to heal my inner child wounds. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Mungkin jikalau dia dibesarkan oleh orang tuanya, ada memori-memori yang tidak begitu indah dengan orang tuanya, yang menjadikan dia seperti ini. Sering menunda-nunda dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Maka teman-teman, dia bukan tidak mahu memperbaiki dirinya dalam waktu dekat ini, tetapi dia ingin kamu tahu, jikalau ini berkaitan dengan inner child yang terluka, trauma-trauma masa lalunya, itu sangat membutuhkan waktu. Maka sangat membutuhkan pengertian kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi suara hati terdalamnya ya, dalam memperbaiki koneksi ini dalam waktu dekat. I am not emotionally available right now. Ada kalanya teman-teman, orang ini tidak terkoneksi dengan kamu secara emosi ya. Dia gagal memahami emosi kamu. Nah ini membuatkan kalian bertengkar ya, beradu mulut, kerana ada kalanya dia mengakui dari segi emosinya dia gagal untuk memahami emosi kamu. Nah ini kan ketidakadanya ataupun ketidakadaan emosinya. No, that's not the word ya. Seperti dia yang gagal untuk mengkoneksi dirinya dengan emosinya, membuatkan dia gagal untuk memahami emosi kamu. Waduh teman-teman, saya juga tidak tahu menjelaskan ini ya. Maka dia merasakan seolah-olah gagal untuk memahami emosimu. I want to talk to you but I don't know what to say. Nah ini kan sebenarnya dia memang ingin memberitahu kamu sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu dari segi komunikasi. Tetapi apa yang membuatkan kamu frustrasi, banyak bicaranya. Tetapi hal yang sepele, hal yang ingin kamu dengarkan, itu tidak kamu dapatkan darinya. I want to talk to you, but I don't know what to say. Orang yang tidak pandai mengungkapkan, mengutarakan kata-kata yang bakalan menyelamatkan koneksi ini. Nah, ini juga turut membuatkan dia frustrasi. Teman-teman, ini ada kaitan dengan emosinya, inner child-nya dia ya. Maka teman-teman, ini sangat memerlukan pengertian kamu dari pihak kamu ya ke dia. I feel insecure around you. Nah, di sini kalian yang meragukan cintanya. Tetapi apa yang tidak kamu tahu, dia sangat merasa insecure. Kerana dia tahu dia gagal meyakinkan kamu akan perasaannya. Sebenarnya yang insecure itu dia, bukan kamu. Kamu hanya sempat meragukan cintanya, tetapi yang benar-benar insecure itu dirinya. Maka teman-teman, semakin kamu meragukan cintanya, nah, energinya semakin tidak tentu arah. Dia takut banget kehilangan kamu. Nah, ini sesuatu yang kalian tidak tahu ya, secara psikologinya teman-teman. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya. Siapa sosok ini yang sangat berharap, yang kamu tidak akan pernah meragukan cintanya kepadamu? Teman-teman, seseorang yang memiliki rasa rindu, rasa cinta yang mendalam, dan semuanya itu hanyalah untuk kamu ya. Kita singkirkan seperti ini hari ini, lebih ke arah sebelah kanan ya. Okey, kita singkirkan begini. Baik teman-teman, di sini ada huruf G, P, O, B, D, S, H, Z, A, M, E, R, F, T, K, N, C, W, V, Y. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa ketika suatu hubungan terasa tidak meyakinkan, kurang mendalam, kurang tulus, atau tidak memiliki koneksi yang sejati, seringkali terasa lebih seperti sebuah pertunjukan daripada sebuah kemitraan. Namun, jika seseorang tidak mengungkapkan cintanya, itu bukan berarti mereka tidak mencintaimu. Tetapi, jika seseorang tidak membuatmu merasa bahawa mereka mencintaimu, maka mungkin sebenarnya mereka tidak mencintaimu. Kerana cinta adalah perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara abstrak. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya.
Bye, take good care.